Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Anggraini dari kelas Manajemen Keuangan 8A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya. Pertama-tama saya akan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya yang bernama Ibu Intan Maris dan Pak Fatir Asfat selaku dosen pembimbing kedua saya yang telah membimbing saya dalam penyusunan skripsi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Nilai Wajar Saham menggunakan pendekatan Price Earning Ratio dan Price to Book Value dan Stochastic Oscillator dalam pengambilan keputusan investasi pada saham indeks LQ45 periode 2016 sampai 2020. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari penelitian saya. Nah, di mana pada tahun 2019 setelah munculnya virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Cina. Nah, bisa dilihat bahwa virus ini tuh berdampak sekali kepada seluruh dunia, salah satunya itu di Indonesia. Nah, bisa dilihat bahwa terdapat grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah, bisa dilihat pada tahun 2018 sampai tahun 2019 itu pertumbuhan ekonomi Indonesia masih pada level 5%. Tapi di mana pada tahun 2016 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03%, 2017 mengalami peningkatan sebesar 5,07%, dan tahun 2018 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu sebesar 5,17%. Nah, pada tahun 19 sampai tahun 2020 ini pertumbuhan ekonomi Indonesia ini juga mengalami penurunan, di mana penurunan terendah itu terjadi pada tahun 2020 yaitu senilai minus 2,07%. Nah, kenapa? Karena pandemi COVID-19 ini pertama kali masuk di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Nah, sehingga sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, salah satu yang terkena dampak akibat pandemi COVID-19 ini yaitu di pasar modal, yang dikarenakan indeks harga saham gabungan ini juga mengalami penurunan. Nah, bisa dilihat bahwa grafik di bawah pada grafik perkembangan indeks saham, di mana indeks harga saham gabungan ini mengalami penurunan sebesar 5.128,23 pada tahun 2020, dan indeks harga saham gabungan ini mengalami penurunan sehingga berdampak pula juga pada penurunan indeks saham yang ada di Bursa Efek Indonesia seperti indeks LQ45, Jakarta Islamic Index, Bisnis 27, IDX 30, dan Pevindo 25 mengalami penurunan juga. Nah, dapat dilihat pula pada grafik perkembangan indeks saham ini yang mengalami penurunan itu di LQ45. Walaupun LQ45 ini mengalami penurunan, tapi indeks LQ45 ini masih tergolong tertinggi, nilainya tertinggi, yaitu senilai 936,38. Nah, oleh sebab itu saya mengambil sampel penelitian pada indeks LQ45. Lalu, dikarenakan pandemi COVID-19 ini belum berakhir sampai saat ini, maka investor itu harus melakukan penilaian saham terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan investasi. Lalu, karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir sampai saat ini, maka investor ini harus melakukan valuasi saham dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, metode yang digunakan pada penelitian saya ini menggunakan simple valuation relatif, di mana ada dua pendekatan yaitu price earning ratio dan price to book value.
serta saya juga menggunakan metode Rodman Square Error untuk mengetahui perbandingan kedua metode tersebut itu yang mana yang lebih baik atau yang mana yang lebih akurat. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan analisis teknikal untuk mengetahui keputusan kapan kita beli dan kapan kita jual. Lalu ada 5 pertanyaan dalam penelitian saya, yaitu yang pertama, berapa nilai intrinsik saham yang dihitung dengan menggunakan price earning ratio dan price to book value pada saham indeks saham LQ45 pada periode 2016 sampai periode 2020. Nah, yang kedua, apakah nilai intrinsik pada saham LQ45 ini jika dihitung menggunakan kedua metode ini akan mengalami under value atau over value. Nah, yang ketiga, apa perbedaan harga saham sebelum pandemi dan selama pandemi dari beberapa sektor yang terdaftar di indeks LQ45. Yang keempat ini, manakah metode penilaian saham yang paling akurat di antara price earning ratio dan price to book value dalam menggunakan Rodman Square Error. Dan yang terakhir, pada harga berapakah investor membuat keputusan dalam membeli dan menjual saham dengan menggunakan indikator stochastic oscillator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mencari atau menghitung nilai intrinsik dengan menggunakan metode price earning ratio dan price to book value dalam melakukan penilaian saham. Nah, pada pendekatan price earning ratio ini tuh untuk memberikan indikasi tentang jangka waktu yang diperlukan untuk mengembalikan dana pada tingkat harga saham dan keuntungan perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, dalam menghitung nilai intrinsiknya ini yaitu estimasi earning per share dikali price earning ratio. Nah, kalau misalnya yang pendekatan price to book value ini dengan menghitung nilai intrinsiknya dengan cara book value per share dikali PBV rata-rata rasio. Untuk melakukan perbandingan yang manakah pendekatan yang paling akurat atau lebih baik itu, saya menggunakan metode Rodman Square Error dengan rumus RMSE sama dengan akar dari nilai intrinsik dikurang harga saham dipangkatin 2 dibagi sama jumlah sampel penelitian. Nah, selanjutnya dalam menghitung nilai intrinsik ini juga diperlukan rasio keuangan. Nah, yaitu yang pertama ada return on equity, yaitu untuk melihat kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba yang dapat diperoleh oleh pemegang saham dengan rumus laba bersih dibagi jumlah ekuitas. Nah, yang kedua ada rasio keuangan dividen per share atau DPS untuk mengukur seberapa besar dividen yang akan dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar. Nah, rumusnya itu jumlah dividen yang akan dibayarkan dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, rasio keuangan yang ketiga ada earning per share, yaitu untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Nah, rumusnya itu earning per share sama dengan laba bersih dibagi sama jumlah saham beredar. Nah, yang keempat ini ada dividen payout ratio atau disingkat yaitu DPR dengan rumus dividen per share atau DPS dibagi sama earning per share. Nah, selanjutnya itu ada rasio book value per share atau BVS untuk menghitung nilai intrinsik pada pendekatan price to book value. Nah, rumusnya itu yaitu total ekuitas dibagi sama jumlah saham beredar. Selanjutnya ada analisis teknikal yang saya gunakan ini indikator stochastic oscillator. Di sini terdapat ada candle bullish, candle bearish, overbought sama oversold. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat di mana candle bullish ini pergerakan saham yang mengalami peningkatan. Nah, sedangkan candle bearish ini mengalami penurunan atau mengalami pergerakan yang melemah. Sedangkan
oversold ini yaitu daerah atau area di mana titik jenuh beli, titik jenuh jual. Nah, sedangkan overbought ini area di mana titik jenuh beli. Nah, stochastic oscillator ini mempunyai dua sinyal, yaitu ada sinyal beli dan ada sinyal jual. Nah, yang pertama itu ada sinyal beli di mana ditandai dengan persentase K di zona oversold yang memotong ke atas garis persentase D. Situasi ini disebut dengan golden cross. Nah, yang kedua ini ada sinyal jual ditandai dengan persentase K di zona overbought memotong ke bawah garis persentase D. Situasi ini disebut dengan dead cross, yaitu momen jual. Lalu kerangka pemikiran pada penelitian saya ini dilihat dari kondisi makroekonomi terlebih dahulu, yaitu sebelum pandemi COVID-19 dan selama pandemi COVID-19. Nah, sebelum pandemi ini pada periode 2016 sampai tahun 2018. Nah, sedangkan selama pandemi ini tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, karena pandemi ini belum selesai, maka harus dilakukannya valuasi saham dalam pengambilan keputusan investasi. Nah, saya ini menggunakan dua pendekatan valuasi saham, yaitu menggunakan price earning ratio atau PER dan menggunakan price to book value atau PBV. Nah, dari kedua metode ini saya akan bandingkan yang mana metode yang paling baik atau metode yang lebih akurat dengan menggunakan metode Rod-Mean Square Error atau RMSE. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan mengambil keputusan, yaitu apakah saham tersebut under value atau over value. Nah, selanjutnya saya juga menerapkan analisis teknikal dengan indikator stochastic oscillator dalam melakukan implementasi. Nah, untuk mengetahui kapan keputusan beli investor dan kapan keputusan jual investor. Nah, lalu dalam metode pengambilan sampel, di sini saya menggunakan metode purposive sampling yang memiliki beberapa kriteria. Nah, sehingga jumlah perusahaan yang sesuai dengan kriteria saya yaitu ada 12 perusahaan. Nah, nama perusahaannya itu yang pertama itu ada Akra Korporindo dengan kode saham Akra. Ada yang kedua itu ada ASI. Yang ketiga itu ada BMRI, yang keempat itu ada KLBF, yang kelima itu ada ICBP, keenam itu ada INDF, yang ketujuh itu ada SMGR, yang ke-8 itu ada SRIL, yang ke-9 ada Telkom, yang ke-10 ada UNTR, yang ke-11 itu ada Unilever, dan yang terakhir itu ada Wika. Nah, selanjutnya terdapat langkah-langkah dalam menganalisis data. Yang pertama itu saya akan melihat dari analisis fundamental sahamnya itu dan menggunakan rasio keuangan. Nah, yang pertama itu saya akan menghitung nilai return on equity atau ROE. Yang kedua itu saya akan menghitung nilai EPS. Ketiga itu ada DPS. Yang keempat itu ada DPR. Dan yang kelima itu ada BPVS. Nah, ketika sudah mengetahui nilai-nilai pada rasio keuangan, maka dilakukan penilaian saham dengan menggunakan pendekatan price earning ratio dan price to book value. Nah, kalau misalnya price to book value ini menggunakan rasio BPVS ya. Lalu langkah yang ketiga itu kita melakukan perbandingan pendekatan mana yang lebih akurat atau lebih baik digunakan. Nah, dengan menggunakan metode Rod-Mean Square Error. Nah, yang keempat, langkah keempat ini kita mengambil keputusan apakah saham itu under value atau layak untuk dibeli atau over value layak untuk dijual. Dan langkah terakhir itu akan melakukan penerapan analisis teknikal untuk mengetahui kapan waktu kita beli dan kapan waktu kita jual. Selanjutnya kita akan membahas tentang rasio keuangan terlebih dahulu, yaitu melihat pergerakan
return on equity pada sampel penelitian periode 2016 sampai periode 2020. Nah, bisa dilihat pada grafik di samping bahwa nilai tertinggi pada ROE dimiliki oleh PT Unilever Indonesia sebesar 145% pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan PT Unilever ini memiliki profitabilitas yang cukup baik dan PT Unilever ini masuk ke dalam sektor konsumsi. Nah, di mana selama pandemi produk-produk yang dihasilkan PT Unilever ini masih diperlukan oleh konsumen sehingga laba perusahaannya itu masih bisa bertahan. Nah, nilai ROE terendah dimiliki oleh PT Wijaya Karya Persero dengan kode saham WIKA. Hal ini dikarenakan WIKA ini merupakan sektor konstruksi di mana pekerjaan konstruksi selama pandemi ini terhenti sementara yang berdampak terhadap profitabilitas perusahaan sehingga mengakibatkan penurunan laba perusahaan dengan diikuti oleh penurunan ekuitasnya. Rasio keuangan yang kedua ini ada earning per share. Nah, bisa dilihat pada grafik di samping mengenai pergerakan earning per share pada sampel perusahaan penelitian pada periode 2016 sampai periode 2020. Nah, dilihat nilai EPS tertinggi dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur dengan nilai EPS sebesar 3.855,63 yang terjadi pada tahun 2020. Nah, PT ICBP ini merupakan sektor konsumsi. Nah, sehingga pada pandemi COVID-19 produk-produk yang dihasilkan oleh PT ini masih diperlukan oleh konsumen sehingga labanya masih bisa bertahan. Nah, selanjutnya pada nilai EPS terendah dimiliki oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk dengan kode saham SRIL, di mana pada tahun 2016 hanya sekitar senilai 29,03. Hal ini dikarenakan pada tahun 2016 PT Sri Rejeki Isman ini juga mempunyai kewajiban utang yang sudah masuk jatuh tempo sehingga perusahaan ini harus membayarkan utangnya terlebih dahulu. Nah, yang mengakibatkan penurunan pada laba. Rasio keuangan yang ketiga yaitu ada dividen per share, di mana dilihat pada grafik sebelah kiri ini menunjukkan tentang pergerakan DPS pada sampel penelitian periode 2016 sampai 2020 ini menunjukkan bahwa nilai tertinggi DPS ini terjadi pada tahun 2019 oleh PT Unilever Indonesia dengan kode saham UNVR senilai 1.204,713. Nah, hal ini dikarenakan pada tahun sebelumnya itu PT Unilever Indonesia ini mencatatkan laba perusahaan ini mengalami peningkatan. Nah, sehingga perusahaan ini membagikan 100% membagikan 100% dividennya kepada pemegang saham. Nah, nilai DPS terendah dimiliki oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk dengan kode saham SRIL senilai 0,72 yang terjadi pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan PT Sri Rejeki Isman ini menjaga likuiditas dalam masa pandemi sehingga dividen yang dibagikan kepada pemegang saham ini lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, selanjutnya ada rasio keempat yaitu dividen payout ratio. Dilihat pada grafik bahwa menunjukkan bahwa nilai DPR tertinggi yaitu PT Unilever pada tahun 2019 senilai 124,34%. Nah, hal ini dikarenakan PT Unilever ini membagikan dividen 100% dari laba perusahaan sehingga tidak ada laba perusahaan yang ditahan. Nah, dan perusahaan yang mengalami nilai DPR terendah dimiliki oleh PT United Tractor yang pada tahun 2017 sebesar 0,33%. Hal ini dikarenakan penurunan laba bersih yang disebabkan meningkatnya biaya keuangan dan selisih kurs sehingga yang
sehingga dividen yang dibagikan ke pemegang saham ini mengalami penurunan. Nah, rasio keuangan yang terakhir ini ada book value per share. Nah, rasio keuangan ini untuk menghitung nilai intrinsik dengan pendekatan price to book value ya. Nah, bisa dilihat pada grafik tersebut, nilai tertinggi pada BVPS ini dimiliki oleh PT United Tractor, di mana pada tahun 2019 kinerja perusahaan ini bertumbuh cukup baik dengan angka penjualan juga meningkat, sehingga laba yang dihasilkan juga meningkat. Nah, nilai book value per share yang paling terendah ini dimiliki oleh PT Sri Rejeki Isman Tbk dengan kode saham SRIL senilai 162 pada tahun 2016. Hal ini dikarenakan PT Sri Rejeki Isman Tbk ini memiliki kewajiban utang yang sudah jatuh tempo sehingga harus dibayarkan. Nah, mengakibatkan laba perusahaan ini juga mengalami penurunan. Nah, selanjutnya dalam menghitung nilai intrinsik dengan menggunakan pendekatan price earning ratio ada beberapa langkah. Yang pertama ini kita mencari atau menghitung growth rata-rata, yaitu dengan rumus return on equity dikali 1 dikurang DPR dan menghasilkan growth rata-rata. Nah, bisa dilihat pada grafik sebelah kiri menunjukkan nilai growth rata-rata tertinggi dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, yang dimana pertumbuhan dividen ini mengalami peningkatan, yang artinya kemungkinan pertumbuhan dividen di masa depan yang dapat menandakan profitabilitas jangka panjang untuk perusahaan. Nah, selanjutnya menghitung nilai estimasi earning per share. Nah, dengan rumus earning per share tahun sebelumnya dikali 1 ditambah growth rata-rata. Nah, menghasilkan nilai estimasi earning per share tertinggi itu dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dengan kode saham ICBP senilai 4.520,34 pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan dari produk ICBP ini merupakan produk-produk konsumsi yang masih diperlukan oleh konsumen. Nah, jika nilai terendahnya itu dimiliki oleh PT United Tractor, yaitu mengalami penurunan atau yang mengalami penurunan yang sangat rendah senilai minus 49%, dikarenakan pada tahun 2020 telah terjadinya penerapan protokol untuk menanggulangi pandemi yang mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, sehingga penjualan alat-alat berat ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai 3.431,67. Nah, yang mengakibatkan laba perusahaan mengalami penurunan dan ikut mengalami penurunan juga dalam pembagian dividen. Dalam perhitungan nilai intrinsik dengan menggunakan pendekatan price earning ratio ini juga diperlukan rasio keuangan dari price earning ratio dengan rumus harga saham dibagi dengan earning per share atau EPS menghasilkan nilai tertinggi dimiliki oleh PT Wijaya Karya Persero dengan kode saham WIKA senilai 55,24 kali, dan nilai EPR terendah itu dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur dengan kode saham ICBP dengan nilai PER sebesar 2,48 kali. Dan dalam perhitungan nilai intrinsik dengan pendekatan price to book value menggunakan price to book value rata-rata. Nah, dilihat pada grafik di grafik ini menunjukkan nilai PBV rata-rata tertinggi itu dimiliki oleh PT Unilever senilai 33,4%. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan nilai intrinsik dengan pendekatan price to book value, di mana rumusnya
book value per share dikali PBV rata-rata rasio. Nah, menghasilkan nilai tertinggi dimiliki oleh PT United Tractor dengan nilai 28.047,67 dan nilai terendah pada PT Sri Rejeki Isman Tbk dengan kode saham SRIL senilai 190,81. Jika sudah melakukan perhitungan nilai intrinsik dengan menggunakan metode price earning ratio dan price to book value, maka akan dapat pengambilan keputusan yang manakah saham yang under value dan yang manakah saham-saham yang mengalami over value. Nah, bisa disimpulkan bahwa pada pendekatan price earning ratio yang dimana terdapat 12 sampel perusahaan penelitian ini merupakan masuk ke dalam kategori under value atau layak untuk dibeli. Hal ini dikarenakan nilai intrinsik pada 12 perusahaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan harga sahamnya dan direkomendasikan untuk membeli saham tersebut. Dan sedangkan pada pendekatan price to book value di mana pada tahun 2016 yang mengalami over value ada perusahaan Akra, ASI, INDF, BMRI, KLBF, SRIL, dan Telkom. Dan tahun 2017 itu terdapat ada Akra, yang kedua itu ada ASI, ketiga KLBF, SMGR, dan pada tahun 2019 ada beberapa perusahaan yang mengalami under value atau layak untuk dibeli, yaitu seperti UNTR, Unilever, dan Wika. Nah, jika saham-saham over value ini direkomendasikan jangan dibeli karena nilai intrinsiknya itu lebih rendah dibandingkan harga sahamnya. Nah, selanjutnya pada perbandingan metode valuasi saham yang digunakan yaitu pendekatan price earning ratio dan price to book value menunjukkan di mana metode yang paling akurat yaitu price earning ratio. Nah, bisa dilihat pada tabel di bawah ini menunjukkan pada sebelum pandemi maupun sesudah pandemi nilai price earning ratio ini lebih kecil dibandingkan price to book value. Hal ini menandakan bahwa price earning ratio lebih baik atau lebih akurat dalam penilaian valuasi saham dengan menggunakan Rodman Square Error. Nah, yang terakhir itu ada analisis teknikal dengan menggunakan indikator stochastic oscillator di sini untuk mengetahui kapan waktu untuk beli dan kapan waktu untuk menjualnya. Nah, dilihat bahwa investor dapat membeli saham AKR Korporindo Tbk dengan kode saham AKRA ini pada tanggal 11 April 2021 dengan harga 3.110 dan dijual di harga 3.311 pada tanggal 7 Juni 2021. Nah, keuntungan investor ini sebesar 201 per lembar saham. Nah, tapi investor juga bisa menjualnya di nilai intrinsik dari AKRA dengan harga 3.450. Nah, sehingga investor ini akan memiliki keuntungan lebih besar dibandingkan penjualan pertama, yaitu sebesar Rp340 per lembar sahamnya. Nah, rekomendasi yang akan saya berikan di mana dari uraian di atas menyebutkan bahwa penilaian saham ini digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan price earning ratio dan price to book value. Nah, perhitungan menggunakan price earning ratio ini menghasilkan 12 perusahaan yang menjadi sampel penelitian ini merupakan masuk ke dalam kategori under value atau layak untuk dibeli. Nah, sedangkan pada pendekatan price to book value ada beberapa saham yang mengalami kategori over value atau tidak layak untuk dibeli, sehingga direkomendasikannya ini untuk dijual saja. Nah, dari kedua metode ini menghasilkan perbandingan mana yang lebih
baik atau lebih akurat dalam melakukan penilaian saham dengan menggunakan metode Rodman Square Error. Nah, sehingga metode price earning ratio ini menunjukkan bahwa pendekatan ini merupakan pendekatan yang lebih baik dibandingkan dengan price to book value. Ditunjukkan bahwa nilai RMSE price earning ratio ini lebih rendah dibandingkan dengan price to book value. Nah, maka rekomendasi dari saya, jika investor ingin melakukan investasi bisa mengambil sektor konsumsi, yaitu ada PT Unilever dengan kode saham UNVR dan PT Indofood CBP Sukses Makmur dengan kode saham ICBP. Nah, hal ini dikarenakan kedua saham sektor konsumsi ini akan memberikan return lebih tinggi dibandingkan sektor konsumsi lainnya. Nah, pada sektor perdagangan besar juga dapat diambil untuk investasi, yaitu saham United Tractor dengan kode saham UNTR, dan sektor industri dasar dan kimia dengan subsektor semen, yaitu PT Semen Indonesia atau SMGR, karena dari kedua saham tersebut akan menghasilkan return yang lebih tinggi dibandingkan dengan saham-saham yang sebelumnya. Sekian dari presentasi hasil skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.